Halo Sobat Fakta Bang Pin, sudah tahu kan kasus rame antara Vicky Naki dengan Dayana. Namun seakan sekarang mereka beda nasib. Vicky Naki semakin menjulang tinggi, sementara Dayana ditinggalkan oleh followersnya. Bahkan followersnya hilang sampai jutaan guys. Wah, ini udah pinter banget nih. Begitu gue lihat, anjing nonton banyak banget. Yes, because I thought gitu ya, konten seperti itu gak bakal ada yang nonton, ngerti gak maksud gue? Nah, kita tahu pasca diundang di podcast Om Deddy Corbuzier, tentu Vicky Naki akan menjadi makin viral. Makin banyak orang yang tahu dan makin banyak dari berbagai kalangan. Kalau biasanya hanya dari muda, kini bahkan hampir semua kalangan pasti mengetahui Vicky Naki karena sudah di-upload di podcast Deddy Corbuzier yang dikenal sebagai podcast nomor 1 dan mencapai dan mencakup berbagai kalangan. Gila, ternyata lu bisa berapa bahasa sih? Kalau untuk sekarang 5, 4 lah. 5 tuh, Indonesia, Inggris, Rusia, Spanyol, Romania. Bullshit, dude. Serius? No. Nggak ada gue. Berbanding terbalik dengan Dayana yang baru saja membuat komentar yang kontroversial. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi butuh netizen Indonesia. Padahal followers terbanyak dia adalah dari Indonesia dan berkat Vicky Naki. Bagi yang belum tahu ceritanya, yuk kita kupas tipis-tipis di Fakta Bang Pin. Beginilah ceritanya. Awalnya Vicky Naki yang juga konten kreator YouTube bikin konten main Omi TV. Ketemulah dia sama cewek yang di video itu namanya Dayana. Daya ini bercanda ngajakin Vicky Naki nikah. Terus viral deh, biasalah soal nikah-nikah anak muda ini viral. Kemudian abis itu terkenalah si Dayana ini di kalangan kaum cowok lokal, cowok Indonesia. Terus followernya langsung naik dari 2.000 menjadi 2 juta. Nah, terus mereka ada project endorse gitu. Tapi si Dayana ini nggak profesional intinya dan asal nyeplos aja, jelek-jelekin Vicky Naki di Instagramnya. Akhirnya Vicky Naki klarifikasi. Nah, di sini baru kebongkar kebenarannya. Gimana? Pokoknya yang nggak profesional itu si Dayana. Netizen pada bilang si Dayana itu kayak kacang lupa kulitnya. Padahal terkenal gara-gara Vicky Naki. Tapi yang dia lakukan malah seperti itu. Bahkan si Dayana bikin komentar kontroversial. Dan karena komentarnya itu, inilah 2,2 juta followersnya Dayana akhirnya detik demi detik amblas dan hilang banyak. Sekarang tinggal berapa ini ya? Nah, tinggal 1,9 juta. Dan ini belum banyak yang bereaksi. Mungkin setelah podcast Deddy Corbuzier trending akan ada reaksi lanjutan dari netizen Indonesia. Inilah perkataan Dayana yang viral di TikTok. Dayana berkata, saat ini aku tidak ingin terkenal di Indonesia karena aku terkenal di Kazakhstan dan Rusia. Berikut ini ceritanya. I will and I was and I am right now. I just want a better life for my family and then for me. And I love my haters too, so. Unbelievable. She's pretending that everything is okay between me and Vicky Naki, and she says that Vicky Naki send me like good night, good morning, and then she says that actually I don't care about these people who wants to unfollow me. I don't care because I want to make a good audience in Russia and Kazakhstan because they matter more for me. Are you kidding me? Are you kidding me? You became famous, Dayana, only because of the power of Indonesia. And now you say like this. Unbelievable. I'm very sorry to say, but what kind of person she is? I am totally speechless. She's completely forgetting that those were the Indonesian people. Nah, seperti biasa, ada yang menghujat, juga ada yang mendukung. Inilah beberapa orang yang mendukung Dayana memberikan penjelasan dan klarifikasinya.
Coba simak penjelasan yang juga viral di TikTok ini. Menurut aku sih sangat jujur orangnya ya, sampai dia berani posting seperti ini ya. Karena ini Iya, berani karena loh itu- kalau menurut aku. Sangat-sangat Perlu berani. keberanian yang luar biasa ya untuk bisa menjelaskan ke Ada orang banyak. penipuan, iya, karena 2 juta follower dan dia berani kasih tahu bahwa kalian ditipu. Dia nyuruh ini pura-puranya dari Indonesia ya, bilang dari Indonesia gitu ya, bikin Iya, fake box palsu yang pura-puranya pura-puranya dari Indonesia dan deliver on time. Bayangin nggak? Diana disuruh seperti itu ya, disuruh bikin Ya, mystery box. mungkin karena dijanjiin duitnya yang besar dan dia mikir ya udahlah cuman bikin box gitu doang ya, apa susahnya. Mungkin banyak dari kita penggemarnya atau gimananya juga pada posisi seperti Diana mau terima ya. Tapi Dan ada penjelasan lagi yang cukup menarik. Namun yang menarik adalah mengikuti bagaimana kasus ini akan berlanjut, bagaimana Vicky Naki dan bagaimana Diana. Like, comment, and subscribe dari Anda semua ditunggu. Jika memang konten ini menarik, akan admin lanjutkan dengan video-video kupasan berikutnya. So, selamat menikmati. Dan ini ada screenshot menarik yang juga menggambarkan bahwa bagaimana konflik antara pihak Vicky Naki dengan pihak Diana di Kazakhstan. Dari screenshot WA yang diupload oleh salah seorang TikToker ini jelas kasusnya seperti apa. Oke, simak saja lengkap. Kronologi antara Vicky Naki dan Diana berawal dari kesepakatan kedua belah pihak di mana mereka akan membuat sebuah project di hari Valentine. Nah, jadi ceritanya seolah-olah si Diana ini akan mendapatkan hadiah dari Vicky Naki dari Indonesia, yaitu kado Valentine. Nah, tujuannya untuk mempromosikan si jasa pengirimannya, yaitu shipper. Dari pihak Diana tidak menyelesaikan pekerjaan yang sudah sesuai dengan kontrak yang telah diberikan, dengan alasan bahwa selotip yang akan digunakan untuk membungkus kadonya itu hilang. Nah, dari pihak Vicky Naki sendiri sudah memberikan solusi di mana mereka akan membungkus kado serupa dan Diana hanya perlu mempostingnya saja. Awalnya pihak Diana menolak karena menurut mereka kado bungkusan Vicky Naki berbeda dengan punya mereka dan pasti akan ditertawakan oleh orang-orang di Kazakhstan karena kadonya menurut mereka jelek. Diana akhirnya posting tuh, tapi nggak bertahan lama karena beberapa menit kemudian dia langsung hapus lagi fotonya. Dipertanyakan dong oleh pihaknya si Vicky Naki kenapa. Inilah jawaban dari manajernya Diana. Karena kejadian tersebut dari pihak Vicky memotong honor dari pihak Diana sebesar 50%. Karena itu orang-orang Indonesia berbondong-bondong untuk unfollow Diana.